Ketua Cendekiawan Muda Akuntansi yang saya hormati Bapak narasumber dan moderator pada pagi hari ini dan Bapak Ibu panitia Pekan Webinar Sabtu serta para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita hari ini dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Nasional Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi dengan tema Pendekatan Dramaturgi dalam Analisis Perilaku Sosial, Memahami Peran dan Identitas Manusia. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah membahas pendekatan dramaturgi sehingga bisa memberikan insight yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan akademik dan profesional Bapak Ibu. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak Ibu peserta webinar dimohon untuk duduk tegap serta mengaktifkan fitur kamera. Terima kasih Bapak Ibu. Kita beralih ke sesi selanjutnya yaitu pembacaan profil ICMA Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Kali ini akan dibacakan oleh Ibu Elga Yulindisti, SAK MAK. Kepada Ibu Elga Yulindisti, waktu dan layarnya saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sebentar, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Em, Sepertinya saya tidak bisa share screen. Apakah bisa dibantu untuk share screen oleh operator? Oh, baik, Bu. Saya bantu aja, ya, Bu. Terima kasih.
Udah udah kelihatan. Sudah Pak. Pak. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Elga. Saya akan membacakan terkait dengan profil ICMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Bagaimana awalnya Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ini terbentuk? Baik, pertama kali ICMA terbentuk yaitu pada tahun em, 2018 bulan April yang dipermulakan dengan perbincangan beberapa dosen muda akuntansi. Kemudian pada bulan Mei diinisiasikan membuat sebuah grup dosen muda akuntansi dan dilanjutkan di tahun 2021 pada bulan Mei, pada bulan Maret uh, muncullah ide untuk mendirikan organisasi. Pada bulan April dilanjutkan, mulailah melakukan perekrutan anggota dan juga DPN serta Dewan Eksekutif IKSMA. Dilanjutkan pada bulan Juli, yaitu penandatanganan akta notaris. Uh, Dilanjutkan juga dengan bulan Oktober lahirlah uh, ICMA pertama kali di Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya di tahun 2022, nah dimulailah untuk dias pertama kali ICMA di Universitas Pancasila dan pada tahun 2023 yaitu dias kedua ICMA di Binus University dan pada tahun 2024 yaitu dias ketiga ICMA di UPN Veteran. Selanjutnya adapun visi dari ICMA sendiri, yaitu menjadikan organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit-bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Adapun juga visi dari ICMA. Ada 8 visi yang dapat dilihat dari layar. ISMA terus berkontribusi untuk dalam bidang penelitian, pengabdian, serta um, terus meningkatkan, menyebarkan ilmu terkait dengan akuntansi pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ada pun beberapa program kerja ICMA, yaitu seperti webinar, ada webinar penelitian, ada webinar terkait dengan bagaimana academic writing, um, yang dilakukan biasanya hari Sabtu atau Minggu, ataupun ada hari tertentu yang Bapak Ibu dapat lihat nanti di dalam grup. Selanjutnya, ada pun juga kegiatan selain webinar, yaitu ada bedah buku, kolaborasi riset antar anggota, serta kelas pendampingan mentoring riset. Baik, Bapak Ibu dapat lihat di sini banyak sekali program kerja yang dapat uh, sudah kami laksanakan dan Bapak Ibu dapat ikuti ke depannya. Mungkin juga sedikit saya sampaikan nanti ada program kerja yang paling besar yaitu ada konferensi internasional. Em, Nanti akan ada kami share kembali layarnya yang akan mungkin dilaksanakan di bulan Oktober tahun ini. Bapak Ibu dapat mensubmit paper Bapak Ibu dan mengikuti kegiatannya secara online maupun offline. Baik, selanjutnya terkait dengan struktur Badan Pengurus Harian ICMA periode 2025 hingga periode 2027. ICMA sendiri diketuai oleh Bapak Raffles Ginting SEMAK sebagai Ketua Umum ICMA. Kemudian ada Wakil Ketua yaitu
Bapak Yanuar Nugroho SE MSc, dan juga ada Sekretaris Umum yaitu Ibu Veronica Ananta Wikrama TDSE MSc, ada Sekretaris Eksekutif yaitu Bapak Agustinus Winoto SE MAK Syed DA. Kemudian ada sekretaris satu yaitu Ibu Bunga Maharani, SE, MSA, CSRS, CSRA, CATCA, DCFA. Ada sekretaris dua yaitu Bapak Gede Teguh Prasetya Mutwijaya, SE, AKMAK. Dan juga ada sekretaris tiga yaitu Bapak Trijoko Sulistiani, SE, MAK. Dan juga ada bendahara Ibu Vera Damayanti, SEMAK. Dan juga ada Ibu Wakil Ketua, Wakil Bendahara yaitu Ibu Ayu Umiana SEMSC. Selanjutnya ada juga struktur staf ahli dan staf khusus ICMA periode 2025-2027. Um, Staf ahli sendiri ada kepala staf yaitu Ibu Ika Swasti Putri, ada staf khusus ketua umum yaitu Bapak Imade Widi Hartawan, staf khusus ketua umum Bapak Muhammad Ilyas Junjunan, dan ada staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko Bapak Muhammad Haris Sidney, dan juga ada hmm, Ibu Yana Ernawati sebagai staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko. Ada Ibu Eni Hardi sebagai staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko, dan juga ada Ibu Irma sebagai staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko. Selanjutnya, baik, Bapak Ibu, ada struktur kepala Departemen ICMA periode 2025 hingga 2027. Bapak Ibu dapat melihat sendiri uh, kepengurusannya. Jadi ICMA ini terdiri dari berbagai departemen, yaitu Departemen Penelitian dan Inovasi, ada Departemen Pendidikan dan Pembelajaran dan Kurikulum, ada Departemen Pengabdian pada Masyarakat, ada Departemen Keanggotaan, ada Departemen Penelaran dan Keilmuan, ada Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga, ada Departemen Studi Lanjut, ada Departemen Literasi dan Publikasi, ada Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, ada Departemen Jurnal, ada Departemen Sosial, ada Departemen Media, Departemen Penelitian dan Penerbitan Buku, ada Departemen Pengembangan Karir dan Keahlian, ada Departemen Organisasi dan Kelembagaan dan SDM, ada juga Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, serta Departemen Bidang Kategori Kewilayahan. Selanjutnya, ada juga struktur ketua tim kerja ICMA. Jadi di ICMA ada juga tim kerja yang terdiri dari eh, tim kerja bedah buku, tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi, tim kerja Satgas PPKS, tim kajian etik penelitian, tim perencanaan strategis, dan juga tim kajian ART dan penjaminan kualitas organisasi. Selanjutnya, ICMA terdiri dari koordinator wilayah di berbagai Indonesia. Jadi ada koordinator wilayah 1 hingga wilayah 13 ya. Bapak Ibu bisa melihat um, ketua dari masing-masing koordinator wilayah. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berminat untuk bergabung bersama ICMA, kami silakan dapat mendaftar pada link yang tertera dengan biaya yang tertera juga, dengan banyak benefit dan keuntungan dengan kolaborasi penelitian PKM maupun penulisan buku serta berbagai webinar, workshop, dan konferensi. Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa dapat menghubungi kontak person yang ada di next, silakan. Ya, silakan untuk jika ada pertanyaan terkait dengan ICMA, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak person kepada Bapak Agustinus Winoto ataupun Bapak Imada Widi Hartawan.
Mungkin sekian um, pemaparan terkait dengan uh, IJMA. Marilah bergabung bersama IJMA. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ega Yulindisti SAK MAK untuk pembacaan profil ICMA. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Umum ICMA. Untuk itu kepada Bapak Raffles Ginting SE MAK, waktu dan layarnya saya persilakan. Terima kasih Ibu Dr. Rahayu ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya serta anugerahnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini Sabtu 2 Agustus 2025 untuk bersama-sama melaksanakan webinar dengan topik pendekatan dramaturgi dalam analisis perilaku sosial memahami peran dan identitas manusia. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, kepada Bapak Profesor Dr. Eko Ganis. Terima kasih untuk kesediaannya berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada moderator kita, Ibu Dr. Khadijah Atta Tahira, dan kepada seluruh petugas dan panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik. Jadi saya mohon maaf ya, tidak bisa menyalakan kamera karena sinyalnya agak kurang baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi terus dan selalu berkonsisten melahirkan program yang berkualitas, salah satunya di bidang pendidikan ya, PKM, publikasi dan penelitian. Nah, topik kali ini sangat menarik ya Bapak Ibu karena memang di bulan Juli sampai Agustus untuk pekan webinar Sabtu itu mengambil riset kualitatif ya. Nah, hari ini pendekatan dramaturgi dalam analisis perilaku sosial memahami peran dan identitas manusia. Sepemahaman dan sepengetahuan saya, sangat jarang webinar yang membahas tentang dramaturgi. Nah, Bapak Ibu benar ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kesempatan kita untuk belajar ya Bapak Ibu yang memang risetnya fokus di kualitatif pasti sudah mengenal apa itu dramaturgi. Kebetulan salah satu artikel saya juga ada bahasnya tentang dramaturgi auditor disabilitas seperti itu. Jadi dramaturgi ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Kalau kita kaji ya dan nanti kita publikasi ya. Banyak jurnal-jurnal Scopus ya yang khusus kualitatif. Bahkan sepemahaman saya ada satu jurnal ya, tapi bukan akuntansi yang menerima khusus dramaturgi. Seperti itu. Jadi mari kita bereksplorasi ya, riset-riset ya dengan kualitatif menggunakan metode penelitian terkini ya, kalau yang sudah kita pahami biasanya studi kasus, fenomenologi, nah itu udah dasar. Tapi seperti dramaturgi dan sebagainya, nah ini metode-metode yang memang baru familiar untuk jurusan akuntansi. Jadi hari ini pemateri kita akan menjelaskan ya, Bapak Prof. Eko Ganis akan menjelaskan bagaimana riset dramaturgi. Harapannya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semua dapat memahami dan dapat mengimplementasikan sehingga menghasilkan riset ya yang terkini ya sesuai dengan tren dan berkualitas sehingga diterima pada publikasi Scopus ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat berwebinar. Dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Dr. Rahayu. Terima kasih kepada Bapak Raffles Ginting SEMAK untuk sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke pembacaan doa. Kali ini doanya akan dipimpin oleh Bapak Herawansyah SEMAK. Kepada Bapak Herawansyah saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan Bapak Ibu saya memandu doa di pagi hari untuk keberkahan acara kita bersama secara Muslim. Mohon kiranya Bapak Ibu dapat menyesuaikan bagi yang beragama dan kepercayaan lain. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma ya Allah rahmani rahim, ya akhun karim, tuhibul papuana ya karim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wa afiatan fil jazad, wa ziyatan fil ilmi, wa rahmatan fil rizki, wa tabatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa dan dan nar, wa fa'inal hisab. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbani sahirah wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa alamat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Rahmanir Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Mujibah Sholih. Alhamdulillah, segala limpah dan karunia ya Allah. Sehatkan selalu jasmani dan rohani kami ya Rabb. Sehatkan selalu jasmani dan rohani kedua orang tua kami dan saudara. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pendahulu kami, pemimpin kami, dan kaum muslimin dan muslimin. Ya Allah, sesungguhnya kami terus belajar atas ilmu yang tanpa batas Engkau berikan kepada kami. Sesungguhnya kami melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini guna mengharap ridho dan berkah. Ya Allah, tuntun kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Lindungi selalu kami dalam perjuangan kami untuk meneruskan, mentransfer ilmu kepada generasi-generasi setelah kami. Jadikan semua aktivitas jariah ini bernilai ibadah bagi kami, ya Allah. Sesungguhnya ilmu-Mu di dunia ini tanpa batas, dan kami terus berupaya untuk meningkatkan itu guna mewujudkan dan generasi-generasi setelah kami menjadi generasi yang baik, generasi-generasi yang penuh berilmu. Ya Allah, berkahi kegiatan kami, jadikan kegiatan kami hari ini menjadi nilai ibadah bagi kami. Ampunkan atas segala kesalahan kami. Rabbana taqabbal du'a tub lina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka zati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herawan Syah SMAK untuk doanya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan membacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu untuk para peserta diharapkan menggunakan nama asli saat bergabung dengan Zoom dan dilengkapi dengan instansinya agar memudahkan identifikasi peserta oleh panitia. Kemudian Bapak Ibu peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi selama webinar. Selama webinar berlangsung, Bapak Ibu peserta wajib mematikan mikrofon atau mute saat pemateri sedang berbicara, kecuali saat sesi tanya jawab. Kemudian peserta tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin host atau panitia. Kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar dan penampilan yang pantas. Selain itu, Bapak Ibu peserta juga diharapkan menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chat box atau saat berbicara. Peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand sesuai arahan moderator. Kemudian peserta diharapkan menghindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Terkait sertifikat dan absensi, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran, kemudian mengikuti minimal 80% durasi kegiatan, selain itu juga mengisi formulir evaluasi di akhir acara. Sertifikat akan dikirimkan ke email peserta dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah acara webinar ini selesai. Itulah untuk tata tertib webinarnya. Selanjutnya saya akan bacakan terkait dengan Warta Ijma. Baik Bapak Ibu, untuk Warta Ijma pada pekan ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, panitia, dan peserta yang hadir pada pagi hari ini. Sekedar informasi bahwa Bapak Ibu peserta dapat berkesempatan memenangkan door prize menarik bagi Bapak Ibu yang aktif mengisi link presensi dan mengisi link evaluasi. Kemudian door prize-nya akan diundi pada Disnatalis Ijma yang keempat mendatang. Kemudian, Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025 hingga Sabtu. Baik, saya ulangi Bapak Ibu. Tanggal 9 Agustus tahun 2025. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat,
Topik webinar, pendekatan dramaturgi dalam analisis perilaku sosial, memahami peran dan identitas manusia, dengan narasumber, Profesor Eko Ganis Sukoharsono, SE, MKom, EXI, Mekom Hons, CSRS, CSRA, CA, PhD. Minggu, tanggal 3 Agustus tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Experimenting Success, metode penelitian eksperimen untuk riset kekinian, dengan narasumber, Dr. Putri Wulanditya, ST, MAK, CPSAK, CPFLA, CAP. Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Rahasia Desain Riset Studi Kasus dan Fenomenologi untuk Wawasan Mendalam, dengan narasumber, Dr. Putu Sukma Kurniawan. Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik kuliah tamu internasional, Diversity in CFO Leadership, its strategic role in enhancing sustainable investment decisions in the digital era, dengan narasumber, Dr. F. Fizal Abdul Wahab. Jumat dan Sabtu, 10-11 Oktober tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik konferensi internasional, Integrative Insight into Digital Innovation, Ethical Governance, and Intersectionality in Advancing Authentic Sustainability Reporting, from Regulatory Compliance to Corporate Consciousness, dengan narasumber, Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah, Profesor Dr. Maria Widyastuti, Associate Profesor June Chao, Profesor Cindy Yoshiko S., Profesor Teresia Dwiha, Associate Profesor Hairul Anwar K. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jaringan akademikmu. Sampai jumpa di kegiatan ICMA. Baik, demikianlah untuk warta ijmanya. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Rifandi, SEMSI CIAS, CFRA. Untuk itu kepada Bapak Ibu peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera sehingga kita bisa melakukan sesi dokumentasi. Bapak Ibu dipersilakan mengaktifkan fitur kameranya. Oke, saya akan ambil screenshot untuk dokumentasi. Di sini ada 3 slide. 1, 2, 3. Oke, untuk yang kedua, 1. Dan yang terakhir 1, 2 gitu. Oke, dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Rifandi, SEMSI. Selanjutnya mari kita melanjutkan untuk sesi webinarnya. Tapi sebelumnya akan saya perkenalkan moderator yang akan memandu jalannya sesi materi dan diskusi pada pagi hari ini. Ada Ibu Dr. Hadijah At-Tahira, SEI, MSI. Untuk lebih mengenal Ibu lebih dalam, akan saya bacakan secara singkat CV Ibu Dr. Hadijah. Ibu Dr. Hadijah At-Tahira, SEI, MSI, menyelesaikan sarjananya di Universitas Tazkiyah dan meraih gelar sarjana akuntansi Islam pada tahun 2010. Kemudian di tahun 2013 beliau menyelesaikan pendidikan magisternya di Universitas Andalas dan pada tahun 2025 itu telah meraih gelar doktoral di Universitas Brawijaya pada program Doktor Ilmu Akuntansi. Untuk pengalaman kerja beliau telah magang di beberapa tempat, yaitu di Asuransi Syariah Mubarakah Jakarta dan Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Selain itu beliau
telah menjadi dosen di dosen LB di AMIK Aktan Bukit Tinggi, kemudian di dosen STI AKBP Padang, dan saat ini sejak tahun 2014 sampai sekarang itu menjadi dosen tetap di Universitas Dharma Andalas Padang. Untuk bidang keahlian beliau, terutama di sini ada akuntansi syariah, akuntansi zakat dan wakaf, financial teknologi syariah, multi paradigma akuntansi, dan juga riset kualitatif akuntansi. Untuk beberapa riset Ibu Dr. Hadijah, di sini untuk tahun 2025 saja setidaknya ada 3 yang bisa saya highlight, yaitu ada di jurnal Q2 dengan judul Heritage Asset Management and Local Government Accountability, The Role of Transparency, Participation, and Financial Capacity, dipublikasikan di jurnal Public and Municipal Finance. Juga ada publikasi Q3 dan Q4 lainnya pada tahun 2025. Ibu Dr. Hadijah ini aktif sebagai selain sebagai dosen akuntansi syariah, Ibu juga menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Fordebi, kemudian Rainer Sakina Finance, Associate Wealth Planner Syariah, kemudian tentu saja pengurus Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi atau ICMA sebagai Kepala Departemen Studi Lanjut. Baik, itulah pemaparan singkat untuk CV Ibu Dr. Hadijah. Untuk itu, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Hadijah selaku moderator untuk memimpin jalannya sesi materi dan diskusi. Untuk waktu dan layarnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Hadijah. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Rahayu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, para hadirin sekalian. Senang sekali saya Khadijah Attahirah selaku moderator yang akan memandu sesi materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya menyapa narasumber kita yang sangat luar biasa, guru dan tauladan saya, Prof. Eko Gani Sukoharsono, SE MKOM, Akuntansi, MKOM Hon, CSRS, CSRE, CA, PhD. Bagaimana kabarnya, Prof? Ya, Alhamdulillah baik. Terima kasih, Mbak Alhamdulillah. Khadijah. Alhamdulillah, semoga Prof. Eko dan keluarga sehat dan bahagia Amin. selalu ya, Prof. Dan Amin. terima kasih atas kesediaannya, Prof, untuk berbagi ilmu pada webinar di pagi hari ini. Bapak Ibu peserta webinar, mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan terus berproduktivitas. Webinar hari ini merupakan program kerja dari Pekan Webinar Sabtu dalam rangka Disnatalis Ijma keempat dengan mengangkat topik mengenai pendekatan dramaturgi dalam analisis perilaku sosial, memahami peran dan identitas manusia. Dan pendekatan dramaturgi dalam analisis perilaku sosial ini dicetuskan oleh Erving Goffman, dan beliau adalah seorang sosiolog, psikolog sosial, dan dianggap oleh beberapa orang sebagai sosiolog paling berpengaruh di abad ke-20. Nah, pendekatan dramaturgi melihat ya interaksi sosial sebagai sebuah pertunjukan teater, dan manusia dalam pendekatan ini dianggap sebagai aktor yang memainkan peran dan berusaha menciptakan kesan tertentu kepada orang lain. Jadi dalam konsep dramaturgi, kita dapat memahami bagaimana individu membangun identitas dan peran mereka dalam berbagai situasi sosial, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam membentuk makna dan identitas manusia. Nah, tentunya kita ingin mengetahui ya bagaimana sih caranya untuk menggunakan pendekatan dramaturgi ini untuk menganalisa perilaku manusia. Dan tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana caranya untuk menggunakan pendekatan ini dalam penelitian-penelitian akuntansi untuk memahami peran dan identitas manusia selaku aktor dalam praktik akuntansi. Seperti tadi yang juga disampaikan oleh Bapak Ketua ICMA, Bapak Raffles Ginting. Nah, sehingga hari ini kita akan membahas pendekatan dramaturgi secara komprehensif bersama narasumber yang telah hadir bersama kita, Prof. Eko Ganis. Beliau adalah seorang guru besar
guru besar akuntansi dari Universitas Brawijaya dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya. Beliau merupakan profesor di bidang Sustainability Accounting dan beliau selalu konsisten dalam melahirkan karya-karya di bidang akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, dan juga sustainability. Sebelumnya mohon izin saya ingin membacakan CV singkat dari Prof. Eko Ganis. Eh, Apakah sudah terlihat? Nah, Prof. Eko Ganis Prof. Eko Gani Sukoharsono, SE MKom Accountancy, MKom Hon CSRS, CSRA, CA PhD. Beliau saat ini merupakan Professor of Sustainability Accounting di Universitas Brawijaya dan beliau merupakan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi dan beliau juga Direktur Research Center for Business, Social and Environmental Sustainability dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Editor-in-Chief The International Journal of Accounting and Business Society. Dan pendidikan beliau menyelesaikan Doctor of Philosophy in Accounting di tahun 1995 di University of Wollongong, Australia. Dan beliau memperoleh gelar Honors Master of Commerce tahun 1992 di University of Wollongong, Australia. Dan selanjutnya beliau mendapatkan gelar Master of Commerce in Accounting di tahun 1991 Australia. Dan beliau memperoleh University Management Programnya di 1995 pada University of Kentucky USA. Dan Professional Management Program beliau peroleh di tahun 1995 di Oklahoma State University USA. Dan saat ini juga beliau sangat aktif di beberapa organisasi profesional sebagai Vice Chair di Community Service and Advanced Professional Education IAI KPD, Indonesian Institute of Accountant, lalu Indonesian Institute of Accountant Compartment for Academicians, lalu Indonesian Appraisal Profession Society, Institute of Certified Sustainability Practitioners, dan beliau juga sebagai membership di Indonesian Accounting Multi-Paradigm Society, dan juga membership pada National Center for Sustainability Reporting. Dan saat ini beliau juga pernah menjadi eksekutif dan board member sebagai independent commissioner board pada PT Mavens Indonesia, Senate board member di University of Brawijaya, chairman di Indonesian Institute of Accountant, lalu head board of editors pada International Journal of Accounting and Business Society. Dan untuk riset dan publikasi beliau ini sangat banyak dan Bapak Ibu bisa melihat pada akun Google Scholar beliau dan juga pada akun Sinta beliau yang bisa diakses pada link berikut ini. Dan juga bisa melihat publikasi di Scopus beliau pada link Scopus berikut yang ada di layar Anda. Dan ini adalah H-index dan juga sitasi yang beliau peroleh dalam riset dan publikasi beliau. Dan hadirin sekalian, tentunya dengan pengalaman dan juga karya-karya beliau, kita akan bisa banyak mendapatkan ilmu dan juga bisa nanti untuk berdiskusi banyak dengan beliau tentang pendekatan dramaturgi ini. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita hari ini, ya, guru dan juga dosen saya yang teristimewa, Prof. Eko Gani Sukoharsono. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama 60 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab lebih kurang selama 25 menit. Maka siapkanlah fokus dan pertanyaan terbaik Anda. Mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Prof. Eko Gani Sukoharsono, SE, MKom Akuntansi, MKom Hon, CSRS, CSRA, CA, PhD. Kepada Prof. Eko dipersilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Ataira, Dr. Ataira, Dr. Khadijah Ataira. Saya akan nyapa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak sekalian, pertama saya tadi menyampaikan terima kasih Mbak Dr. Khadijah
yang sudah memperkenalkan saya. Terus kemudian juga ada moderator, kemudian Mas Raffles Ginting. Ini sekian kali saya mengisi di ITSMA dan khusus untuk pagi hari ini eh, tema itu saya redesign, yaitu menggunakan judul agak beda ya, atau beda lah ya dengan flyernya itu. Kalau flyernya itu adalah eh, dramaturgi approach ya, menganalisa perilaku sosial. Tapi saya lebih spesifik ini mengungkapkan tentang non-mainstream research paradigms. Jadi paradigma penelitian non-mainstream. Kita memanfaatkan utilizing dramaturgy approach ya in accounting research. Ya kiranya memiliki eh, payung yang sama dengan tema itu. Cuman saya meredesain itu. Baik, untuk oh, sebentar saya harus geser ini. Ya, ya sebelum saya mengutarakan tentang tahapan-tahapan yang harus eh, saya sampaikan, ya semoga aja nggak sampai 60 menit ya. Jadi mungkin lebih pendek. Tadi saya berpikir saya bisa memulai lebih awal, terus kemudian bisa mengakhiri lebih awal gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti tidak pun harus sesuai dengan waktu untuk mengakhiri nanti. Tadi saya juga eh, komunikasi dengan Mbak Khadijah untuk barangkali kita bisa squeezing and concising the time devoted yang kita curahkan. Ini adalah konsepsi yang akan kita bahas, yaitu tentang model dramaturgi. Jadi dramaturgi itu mekanisme atau pendekatan yang di situ kita melakukan pengelolaan atas kesan, ya atas kesan. Karena memang dalam kehidupan keseharian kita itu sebenarnya juga tidak apa adanya. Ya, tidak apa adanya. Karena pada momen-momen, banyak momen yang kita siapkan yang tidak apa adanya. Ya kan? Ya, sekalipun memang sebenarnya posisi di dalam kehidupan kita itu juga ada kalanya kita apa adanya. Tapi sering kalau kita mempresentasikan diri, ya, presentation of self, we are going to motivate ourselves, ya kan? Seperti itu. Makanya sering kita harus melakukan pengelolaan terhadap peran kita. Pada posisi di mana kita, ya kan? Contoh misalnya, kalau kita mau mau menghadiri acara pernikahan misalnya, tentu peran kita akan jadi beda dengan kalau kita pergi ke kantor, ya kan? Dengan peran yang berbeda pula, ya kan? Terus kalau kemudian kita mengikuti webinar seperti ini, ya, itu juga demikian. Makanya sebenarnya keseharian kita itu selalu melakukan pengelolaan atas situasi upaya kita bagaimana berperan. Eh, jadi mekanismenya adalah seperti yang ada di dalam slide ini. Jadi impression management, yaitu pengelolaan peran, ya kan? Dan di situ oleh Goffman, ya kan, yang tadi sudah disampaikan Mbak Khadijah, itu eh, dramaturgi meliputi ada dua dua apa mekanisme untuk
kita bisa berperan di sana. Front stage and back stage, ya kan? Itu kalau yang sebelah kiri itu konsepsinya, tapi kalau kemudian yang sebelah kanan di situ kartun yang menampakkan bagaimana pertunjukan itu hadir, ya hadir. Baik. Sebentar saya. Nah, ini outline presentasi saya. Sebelum ke dramaturgi, perlu saya mengungkapkan kepada para eh, yang hadir di virtual ini, outline presentasi saya tentang novelty, ya kan? Karena dramaturgi itu masuk kategori novelty via analyzing and assessing the phenomena under investigation, ya kan, novelty. Kemudian karena ini bermuara pada aspek pemahaman paradigma, sehingga saya mengulang lagi apa itu paradigma. Mengapa riset itu penting? Kemudian how do we start the research? Ya, yang keempat, yang kelima, multi-stream research, pilihan paradigma. Jadi dramaturgi itu masuk kategori method, ya method, bukan paradigma, method. Kemudian current issues in accounting research. Nanti kita bisa tahu kalau kita ingin melakukan penelitian yang memiliki novelty, yang tidak hanya mengekor begitu ya. Why studying a metaphor? Ya, jadi upaya bagaimana kita, mengapa kita melakukan studi dengan menggunakan metafora atau kiasan. Dan yang terakhir baru saya akan menunjukkan tentang dramaturgi research yang khususnya di accounting field. Oke, ini contoh yang lain, ya kan, tentang dramaturgi itu. Tadi belum masuk ke novelty. Ya, sebelah kanan itu menunjukkan bagaimana upaya kita itu mengendalikan dan mempengaruhi bagaimana orang lain itu melihat diri, ya kan? Strategi, ya, skenario, ya, skenario untuk mempengaruhi orang dan mengendalikan sehingga mereka terbawa dengan flow of story, ya kan? Karena memang di dalam di dalam keseharian kita ini adalah unsur pertunjukan kehidupan, ya kan? Jadi pertunjukan kehidupan itu perlu adanya setting. Jadi tidak serta-merta kita hadir di dalam kehidupan itu apa adanya, ya kan? Makanya desainer itu untuk dress code, kalau di negara-negara maju sangat laris itu dan penting itu. Maaf ini, mungkin tadi, apa itu ungkapan saya tidak begitu apa, karena memang kondisi